Bapak Ibu kalau cuk duduk malam malu di luar masuk angin. Bok angin malam kok jahat Pak. Ya enggak? Angin malam kok jahat Pak. Karena itulah kita berlindung dari semua kejahatan malam apabila dia sudah gelap. Karena disitulah banyak kejahatan. Lalu wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dari kejahatan tukang-tukang sihir apabila dia telah meniup di buhul-buhul. Jadi tukang sihir itu Bapak Ibu nafasat namanya. Nafasat ini perempuan. Nafasat itu perempuan. Muslimat, mukminat, hadirat, nafasat itu perempuan. Jadi dulu Bapak Ibu, sejak dulu tukang sihir itu memang banyak perempuan. Dari dulu tuh, cuma ada nenek sihir namanya. Tidak ada kakek sihir. Nenek sihir itu, ya, nenek lampir. Tidak ada kakek lampir loh kan? Nenek lampir. Jadi dulu, sejak dulu perempuan itu memang ini setan lebih senang menjadikan perempuan sebagai sarana berbuat jahat. Karena setan itu kalau ibu-ibu kalau jadi tukang sihir perempuan ini sihirnya kok mangkui. Sihir perempuan kok benar-benar mempan. Kenapa? Karena sihir itu melibatkan emosi. Dan perempuan kok kalau lah emosinya total. Makanya ibu-ibu kalau lah berang, total berang. Itu. Kalau kami kalau marah bercampur je logika. Makanya laki-laki tidak banyak jadi tukang sihir, dan setan tidak senang laki-laki tukang sihir. Yang senang tu perempuan. Dukun-dukun. Ya, banyaknya perempuan zaman dulu. Ya. Memang nafasat itu bukan berarti tidak ada laki-laki jadi tukang sihir, ada. Itu tukang sihir yang melawan Nabi Musa itu banyak laki-laki itu. Tapi setan lebih senang perempuan ini jadi tukang sihir. Karena sihirnya mangkui Pak, kuat sihirnya. Itu. Nah jadi tukang sihir ini meniup buhul-buhul. Ini buhul ini simbol saja Pak Ibu ya. Dia bisa menggunakan boneka, bisa menggunakan media-media tertentu, kain apa segala macam, untuk mengirim penyakit, mengirim sihirnya kepada sasarannya. Dan itu di malam ketika sudah gelap gulita. Jadi tukang sihir kok Ibu tidak bereaksi siang lah. Aksi tukang sihir kok malam. Makanya Ibu di malam hari kok jin berjalan kok mengantarkan sihir tadi. Itu makanya Bapak berlindung dengan ayat ini tadi kepada Allah. Ya. Karena bisa jadi Ibu, karena sihir itu Ibu, bisa jadi ada orang ketujuh ibu suami ibu lu je mati le kan. Nyo ingin punya ibu kan bisa jadi orang jatuh Pak, mungkin ibu kok rancak mana. Itu ada laki-laki jatuh cinta ke ibu. Maka caranya dia akan mengirim sihir ke ibu sehingga ibu benci dengan suami ibu tiba-tiba. Dan itu disebutkan di surah Al-Baqarah 102. Bacalah Al-Baqarah 102. Apa yang diajarkan setan dari ilmu sihir? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ilmu memisahkan suami dari istri. Jadi ada ilmu itu Pak, namanya ilmu kabaji. Ilmu kabaji Pak. Ada orang Pak, Masya Allah Pak, di hari pernikahan tuh sudah kenal sekian lama, orang akulah saling mencintai lah. Tapi di malam pertama itu benci saja dia dengan suami ibu. Saya punya keluarga begitu Ibu. Malam pertama itu tidak mau dia tidur dengan suaminya. Sampai dibawa ke tidak mau juga tidur. Akhirnya bercerai. Seperti apa dia menikah, original juga dia setelah menikah. Tidak disentuh suaminya. Karena tidak mau dia disentuh suaminya. Padahal dia saling mencintai. Karena ada orang-orang tertentu yang mungkin merasa tersakiti, dikirimnya itu sihir itu, kabaji namanya. Jadi kalau ada ibu-ibu mulai jajuk kapak itu karena ibu tuh, karena kabaji namanya tuh. Ya. Kecuali dia perangai apa ibu benci itu lain soal ya. Ya.
Jadi memang tukang sihir itu meniup buhul-buhul itu tengah malam tu, Ibu. Maka ada ilmu si Jundai bagaimana. Ilmu si Jundai itu, Ibu, separuh kilo, Ibu. Saya punya keluarga juga, Bapak Ibu ya. Jadi ketika melahirkan anak itu, Ibu, anaknya punya jamu saya kan kamari, Ibu. Nya jamu saya anak punya randam bagi anaknya itu di batang air. Kalau mendaki, orang mendaki akan menyelamatkan anakku, dibunuh anak itu. Sehingga orang terpaksa mencari jauh, anakku merasai dia. Itu namanya si Jundai namanya itu. Ilmu separuh kilo, apa namanya itu? Kondisi separuh gila. Dan itu sihir. Karena dia sudah kehilangan akal sehatnya. Karena sihir tadi. Ada pakasih namanya. Ibu mungkin tak calik ke mata apa tu, dikirimnya sihir lewat ibu ke mata ibu. Sehingga tak ada nampak laki-laki lain yang mantuk sarukan apa tu ibu. Sehingga ibu tak bisa lalu bikin apa tu. Tapi yang ibu tak ada ibu tak calik gambar laman soalan. Ya. Dan cambil ibu calik gambar laman soalan. Tak ada ilmu pakasih namanya. Tapi memang ada ilmu-ilmu yang begitu. Ilmu sihir namanya. Dan ada lewat penyakit. Mungkin kerah, mungkin kudu ibu bakada, tak bisa diubik lapan yang dokter mengubiknya. Bisa jadi. Ya. Macam-macam sihir itu, Ibu. Dan itu dari setan. Dan itu ada lewat nafasat, lewat wanita-wanita tukang sihir. Bukan hanya wanita tukang sihir secara umum, tapi wanita yang lebih banyak yang meniup di buhul-buhul. Ini bahaya nih, Bu. Itu makanya malam itu berlindung dengan ayat ini. Karena ketika ini ayat dibaca, ada yang mengirim sihir ke kita lewat. Allah lindungi, dibuang. Karena sihir itu tidak mempan, dia takut dengan malaikat. Karena jin itu takut dengan malaikat. Malaikat akan melindungi kita. Ya. Itu perlindungannya. Min syarri nafasati fil uqad. Nah, yang terakhir, min syarri hasidin iza hasad, dari kejahatan orang hasad apabila dia sudah hasad. Bapak Ibu, tadi kan kejahatan makhluk sudah kan? Semua kan? Masuk di situ tuh hasad tuh. Tapi kenapa hasad dikeluarkan? Padahal tadi min syarri ma khalaq sudah masuk orang hasad di situ. Kan umum tadi kan? Semua kejahatan makhluk kan? Orang hasad makhluk enggak? Makhluk. Tapi kenapa dikeluarkan orang hasad? Ini menunjukkan kejahatan orang hasad ini kejahatan luar biasa. Kenapa? Satu, hasad ini Ibu, bukan dari orang lain, tapi dari orang terdekat kita. Seperti Habil, siapa yang hasad kepadanya? Kakak kandungnya. Seperti Nabi Yusuf, siapa yang hasad kepadanya? Kakak-kakaknya kan sendiri. Jadi hasad itu Pak bukan dari orang lain. Kalau perampok, orang yang tidak kita kenal. Tapi kalau hasad itu kejahatan dari orang dekat kita yang boleh jadi dia tidur bersama kita. Kalau perampok mungkin dia merencanakan itu tidak kenal kita. Tapi kalau orang hasad bisa jadi yang hasad itu kakak kita, adik kita, kemenakan kita, orang daki. Makanya ini kejahatan luar biasa. Ya. Dan ujung dari semua hasad itu nyawa melayang. Seperti Kabil membunuh adiknya. Seperti Yusuf dicampakkan ke sumur oleh saudaranya. Jadi orang kalau hasad Ibu, dia tidak akan sampai kepada hilangnya nikmat, tapi hilangnya nyawa. Itu bahayanya kejahatan hasad. Itu kenapa hasad disebut induk dosa. Ummahatul khataya salasun. Induk dosa itu ada 3. Jadi induk dosa itu ada 3. Ini dosa pertama yang dilakukan makhluk. 1, sombong, al-kibru, itu setan iblis yang melakukannya. 2, al-khirsu, tamak, itu Nabi Adam yang melakukannya. 3, al-hasad, dengki. Ini Qabil dan Habil. Qabil yang melakukannya. Nah, ini induk dosa nih Ibu. Itu kenapa kita berlindung dari kejahatan orang hasad. Ini kejahatan luar biasa.
Dan hasad itu Ibu, kadang-kadang orang yang satu profesi, yang menjual lontong hasad sama menjual lontong. Orang menjual lontong tak mungkin hasad menjual mie lebih. Ya sama menjual lontong hasadnya. Bah kok rami di situ udah bokek tak. Padahal lontong sama rasanya. Ah itu hasad itu. PNS sama PNS, dosen sama dosen. Ya, nyo hasad kok ya yang selevel, yang tak selevel tak mau hasadnya. Gitu. Nah, ini kejahatan yang kita harus berlindung darinya di surat Al-Falaq ini, ya. Nah, kejahatan semalam, kejahatan makhluk, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang yang hasad. Begitu. Ada 4 kejahatannya. Begitu dulu Bapak Ibu, masih ada waktu beberapa menit, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Iya Ibu, hasad itu kalau diterjemahkan ke bahasa kitanya dengki. Hasad itu merasa tidak senang orang dapat kebaikan, itu hasad. Pokoknya dia tidak senang saja. Tapi ada hasad yang paling ringan, dia sekedar tidak senang saja. Tapi ada hasad yang serius, dia berupaya menghilangkan nikmat itu dari orang. Dan yang paling hebat, dia akan menghilangkan, menghabisi orang itu penerima nikmat itu. Makanya kata Nabi, hasad itu yang dibolehkan 2 saja. Ada 2 hasad yang dibolehkan. La hasada illa fi syai'ain. Hasad hanya boleh di 2 perkara. 1, rajulun a'tahu ilman. Rajulun a'tahu ilman, orang yang diberikan ilmu yang banyak oleh Allah, lalu dia sibuk mengajar siang dan malam. Kepada orang itu kita boleh hasad. Hasad dalam pengertian di apa lah pun dak ambo dapat ilmu sebanyak tu bisa bolong aja. Itu boleh. Dan hasad kepada rajulun atahu amalan, diberikan dia harta yang banyak tapi dia berinfak siang malam. Kita hasad ke dia. Di mana ndak ambo jadi orang kaya situ lu ambo. Itu boleh tu. Lain daripada itu ndak boleh hasad. Makanya orang yang hasad itu kata Nabi apa? Iyyakum wal hasad, jauhi sifat hasad. Innal hasada yakulul hasanah. Semua orang kalau hasad, semua amalnya dibakar oleh hasad itu. Seperti kayu yang dibakar oleh api. Orang kalau hasad, Ibu, semua amalnya dihapus. Kenapa orang hasad amalnya dihapus? Karena dia tidak yakin dengan pembagian Allah. Nanti baca surat Az-Zukhruf, Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kata Allah, kami yang membagi-bagi dunia. Dunia ini kami yang membagi-bagi. Ada yang kayu, ada yang separuh kayu, ada yang kayu bana, ada yang miskin, ada yang separuh miskin, ada yang miskin. Allah yang bagi. Dan Allah lebihkan satu dari yang lain. Bukan karena dia pandai, bukan karena dia hebat, tidak. Allah yang membagikannya lebih. Maka kalau kita hasad, berarti kita tidak reda dengan pembagian Allah, dan dia tidak beriman kepada Allah, karena itu amalnya dihapus. Orang yang hasad itu semua amalnya dihapus, seperti kayu yang kering dibakar oleh api. Itu makanya Bapak Ibu, cara awak supaya tidak hasad. Kalau ada orang dapat nikmat, cepat datangi, ucapkan selamat. Itu supaya tidak kena hasad. Misalnya kawan tetanggaku beli oto baru, capek ke rumahnya, Assalamualaikum, beli oto ibu, ya selamat, ya senang, bahagia. Itu supaya tidak hasad. Tapi kalau ibu tidak mengucapkan selamat, besok kena hasad. Beli oto baru, saya nunggu iyo. Hati itu iyo, awak tahu saya nyentuh. Awak tahu nyentuh bagus. Itu hasad. Nyuci di orang hasad ke ibu, kalau orang dapat lagi, hanya mungkunya berubah langsung. Sambung saya wajah. Itu tanda orang hasad. Makanya orang hasad itu ibu, ujungnya nanti kalau dia tidak cepat menyelesaikan hasad di hatinya itu, dia akan berusaha menghilangkan nikmat itu dari orang itu, bahkan menghabisi nyawa orang itu. Itu makanya kejahatan itu kita berlindung salah satunya dari kejahatan orang yang hasad. Seperti saudara Yusuf,
Apa kata saudara Yusuf? Bunuh saja. Mereka kan musyawarah kan. Hasil musyawarah itu 9 voting bunuh. Uqtuluh, bunuh. Tapi satu yang mengatakan jangan dibunuh. Kalau mau kita buang saja mereka. Kita buang saja Yusuf. Akhirnya mereka membuang. Tapi pilihan pertama itu membunuh. Karena setiap orang yang hasad dia akan membunuh. Itu makanya memang Bapak Ibu kalau nampak orang hasad kawak, jangan diperlihatkan nikmat kamu punya. Tak boleh memperlihatkan nikmat di depan orang yang hasad. Itu makanya mengupload, pergi jalan-jalan, pergi makan dan kamari, jadi upload di status tu. Ada orang hasad itu. Bali tas di-upload, bali baju di-upload, makan di-upload, pergi jalan-jalan di-upload. Nanti ada orang yang hasad ke ibu tu. Dicelakakan ibu nanti itu. Ya, jangan menampakkan nikmat kita di depan orang yang hasad kepada kita. Ya, karena nanti dia akan berusaha berbuat jahat. Tak tahan dia oleh sakit hatinya, jahat. Kan nanti pasti dia lihat juga. Kita sudah tahu ada orang yang hasad ke kita. Maka jangan. Walaupun tak masuk kita ke dia, tapi dia akan lihat nanti nikmat-nikmat kita. Karena hasad itu ketidaksenangan seseorang kepada orang yang dapat nikmat. Yusuf kenapa tak disenangi oleh saudaranya? Kena nampak dek saudaraku, ayahku lebih sayang dari kita. Itu awal mula hasad. Gak balabi sayang ayah tanya. Ayah kita lebih sayang ke dia. Wa nahnu usbah, padahal awak lebih kadang-kadang. Mengapa kau disayang? Kan dek nampak itu. Dek banampaan tu makut datang hasad. Kalau ayah Yusuf biasa-biasa saja ke Yusuf, tak akan hasad mereka. Karena ayahnya menampakkan lebih, hasad datang. Ya. Seperti Kabil. Kenapa Kabil hasad ke Habil? Dapik di Habil pun nerancak. Kalau tak nerancak, dapik di Habil, tak akan hasad kan? Lo cari orang itu. Andai dan tak rancak untuk Habil dan rancak untuk Kabil, tak akan hasad. Kabil itu, Kabil ko hasad kan tak dapik dan rancak di adik ko. Itu makojan. Ya. Makanya apa-apa ko dapik isi rancak, jangan kamar dipamerkan situ, jangan dibawa je beralik, tinggal di rumah alik. Ya, ko dapik isi rancak mana ko, jangan dibawa lebih beralik deh. Banyak orang hasad ko apa kurang di rumah deh, sekali seminggu saya bawa keluar rumah. Iya Pak. Ya kan ada orang hasad itu tu. Betul ibu kau dapat suami gagah, jadi ibu acuk mana pamer-pamerkan. Ya, kau dapat suami ibu yang gagah tu ibu kurung-kurung saja lah. Banyak orang hasad kau silap ikut suami ibu tu. Ya begitulah. Ya. Jadi memang tak boleh menampakkan nikmat kepada orang yang hasad kepada kita, kerana akan memunculkan kejahatannya nanti. Itu. Ya, Pak Ibu. Silakan Pak. Lengkap 3 loh Pak. Lengkap 3 tadi. Silakan Pak. Ya Pak, kejahatan itu hanya bisa kita selamat darinya kalau Allah yang melindungi kita. Makanya kita minta berlindungnya, a'udzu bi rabbi. Rabbi itu Pak. Tidak boleh berlindung ke yang lain. Kadang-kadang ada anak-anak aku pergi keluar rumah, dia lagi induk bawang, ada bawang putih yang bulik tu, bersamian ke bajunya. Syirik itu. Syirik itu Pak. Tak akan melindungi bawang, kalau bawang akan melindungi benda mati itu mah. Ya. Ada bagai itu apa namanya itu kalau ke sawah di dabi kabau lu, itu darah dia nyuit ke otak itu. Kau ambil rumah, buat pondasi dabi ayam lu darahi lu. Kau masang kudu-kudu belakang pisang setandan dan dia tertuk tu dulu. Nah itu syirik tu Ibu. Ya.
Sudah ada pelindungannya. Yakin Pak, Bapak Ibu kalau membaca ayat ini dilindungi Allah dari segala kejahatan. Tidak mungkin tidak. Ya. Nah, makanya ini disebut nama mu'awwidzah. Dan jangan minta perlindungan ke yang lain. Apalagi ke benda-benda mati yang tidak ada kemampuan dia memberikan manfaat atau mudarat pada diri kita. Syirik hukumnya juga. Nah, jadi ini saja amalkan Al-Falaq dan An-Nas tambah qul huwallah. Setiap tidur itu diamalkan Nabi itu dan diusapkan ke badan itu. Biar semua kejahatan-kejahatan itu ya kita terhindar darinya. Begitu. Masih Ibu silakan Bu. Iya, sihir itu. Hipnotis. Ya kan kita bagaimanapun kan kita lihat gitu. Tidak ada manfaatnya. Kapanden tidak bertambah. Katanya hiburan banyak, yang lain mengapain itu hiburan, hal-hal yang tidak berguna begitu. Nah, begitu dulu Bapak Ibu ya, kita baru bahas surat Al-Falaq, insyaallah nanti pindah surat An-Nas, bagaimana pula perlindungan di surat An-Nas ini. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.